Nah sekarang saya mau bahas tentang yang namanya Jisokuka Kyofuking. Nah, Jisokuka Kyofuking itu apa? Jisokuka Kyofuking itu adalah salah satu bantuan pemerintah untuk mendapatkan bantuan maksimal sebesar 1 juta yen. Nah, itu diberlakukan untuk freelancer seperti kita-kita ini. Nah, syaratnya seperti apa? Bagaimana cara ngisinya? Nanti saya akan jelaskan di video ini. Nah, pertama-tama saya juga agak bingung ya buat untuk isi Jisokuka Kyofuking ini karena semua dalam bahasa Jepang. Nah, tapi setelah saya cari-cari lewat YouTube ya, kemudian saya lihat website ya, saya isi juga. Tapi meskipun ada beberapa yang salah, tapi kita bisa belajar dari kesalahan. Nah, setelah saya lihat dari beberapa kesalahan, saya baru menyadari, oh ternyata isinya gampang juga ya, nggak susah juga. Nah, jadi saya mau sharing di sini ya, mudah-mudahan di sini bisa mendapatkan manfaat ya. Jadi selamat menyaksikan. Nah, jadi pertama-tama teman-teman pergi ke websitenya Jisokuka Kyufu.jp. Nah, di situ teman-teman isi untuk pendaftarannya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada pilihannya untuk Hojin dan Kojin Jigyo. Nah, untuk teman-teman pilih yang sebelah kanan, kemudian masukin mail address teman-teman. Nah, di sana nanti teman-teman ngedapetin email dari Jisokuka Kyofuking. Nah, kalau sudah mendapatkan email, teman-teman bisa akses menuju ke website tersebut. Nah, yang teman-teman mesti lakuin, teman-teman perlu persiapin untuk laporan pajak yang tahun kemarin, yaitu tahun 2019. Kemudian teman-teman juga mesti buat yang namanya Uriage Daicho. Nah, Uriage Daicho itu apa? Uriage Daicho itu adalah omset kita tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, kalau saya itu, omset saya sudah mulai nggak ada ketika tahun 2020 pada bulan Maret. Omset itu bisa berupa upah. Seperti saya ini freelance, upah saya waktu bulan Maret itu adalah 0. Jadi kita bisa tulis di Uriage Daicho kita itu sebesar 0. Nah, kita juga perlu mempersiapkan buku tabungan kita, kemudian tanda pengenal kita. Tanda pengenal itu bisa berupa SIM atau Zario Kado. Kalau saya, semuanya saya foto. Kalau semua syaratnya kita udah penuhin semua, nah kita tinggal akses lagi ke bawah. Nah, di situ ada tanda doi atau kita setuju dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu kita pencet tanda biru, kemudian kita bisa menuju akses ke halaman berikutnya. Nah, di sini teman-teman harus checklist semuanya sampai bawah. Kalau misalnya teman-teman ada yang nggak di checklist salah satu, nah teman-teman nggak bisa dapat. Kemudian teman-teman isi juga dengan yang namanya Kojin Jigyo Sha. Nah, kalau misalnya di belah kiri ada tulisan Yago. Nah, pertama saya bingung, saya nggak ada Yago. Nah, kita bisa tulis Yago Nasi. Kemudian kita bisa isi informasi alamat kita. Kemudian kita akses ke halaman berikutnya. Nah, di sini kita checklist yang nomor pertama ya, kolom pertama. Di situ ada tulisan Ipang Tekina Shinsei Hoho. Nah, di situ kita checklist, tapi teman-teman juga mesti baca di bawahnya. Kalau misalnya teman-teman nggak ada hubungannya dengan yang checklistan di bawah, nah teman-teman checklist yang paling atas. Nah, saya pertama bingung milih yang mana. Karena saya bingung, akhirnya saya pilih yang atas. Ya, yang atas itu yang biasa. Kemudian kita isi Sabisgyo, karena untuk tour guide saya juga bingung itu karena nggak ada isiannya bagaimana. Akhirnya saya pilih juga Sonota no Sabisgyo. Nah, kemudian untuk Setsuritsu tanggalnya itu kapan? Itu kita isi asal aja. Ternyata mereka nggak ngecek sampai sedetail itu. Nah, selanjutnya saya mau bahas ini tentang yang namanya Uriage Daicho. Nah, kalau misalnya teman-teman agak bingung untuk isi Uriage Daicho, sebenarnya simple banget. Jadi yang teman-teman harus isi itu adalah pendapatan teman-teman pada tahun 2019 kemarin. Nah, saya juga agak bingung juga ya, karena 2019 kemarin saya nggak ingat penghasilan saya berapa. Saya tulis kira-kira aja, kemudian tanggalnya. Nah, tapi ternyata kita nggak bisa nulis kira-kira begitu aja. Dia akan menanyakan bukti dari pendapatan teman-teman semua tahun 2019. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pengen ditanyain untuk buktinya tersebut, jadi caranya tuh simple.
penghasilan teman-teman, pendapatan per tahun, misalnya 2019 teman-teman dapat 1.300.000 misalkan nih ya, per tahunnya 1.300.000 dibagi 12 ya, berarti kan 100.000 sekian. Nah 100.000 sekian itu teman-teman isi aja di situ ya, misalnya bulan 3 tahun 2019 100 sekian ribu. Nah kalau misalnya angkanya ganjil, misalnya 112.961, ya nggak apa-apa, tulis aja segitu. Yang penting teman-teman dalam 1 tahun itu penghasilannya harus sama. Jadi per tahun dibagi 12. Nah itu mesti harus seperti itu. Ya, karena kalau misalnya agak beda nanti dia akan nanyain lagi gitu. Jadi nanti akan datang email berikutnya yang salah ya. Nah, kemudian teman-teman tulis Toihiki Saki ya, kemudian tulis yang namanya group name ya. Jadi supaya mereka tahu juga kalau misalnya teman-teman itu di bidang pariwisata. Nah, itu poin yang paling penting di sini. Ada lagi poin yang paling penting buat teman-teman ketahui. Jadi bantuan ini diperuntukkan untuk teman-teman yang jiegyo atau dibilangnya kojin jigyo. Nah, mungkin kita berpikir kalau semua orang bisa dapat, itu enggak. Kalau teman-teman terdaftar sebagai kojin jigyo, artinya kojin jigyo, teman-teman harus ada pemasukan di paling atas yang ada tulisan A, yaitu jigyo eigyo. Nah, atau yang di bagian bawahnya nogyo. Kalau misalnya teman-teman nggak ada pemasukan di yang nomor paling atas, itu sayang sekali nggak bisa dapat. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pemasukan di paling atas, yang bagian A atau di bawahnya yang nogyo, itu 99,9% teman-teman bisa dapat untuk bantuan tersebut. Mungkin kalaupun ada salah di bagian mananya, tapi kalau misalnya teman-teman ada pendapatan di bagian paling atas, itu bisa dapat. Nah, kalau sekarang ada lagi yang bilang kalau bulan Juni untuk yang bagian bawah Kyuyo itu bisa dimasukkan juga. Nah, tapi sekarang lagi digodok ya, karena saya waktu itu pernah ada salah juga. Untuk penghasilan per tahun saya jumlahkan total semua, karena di sini saya ada 3 pemasukan, yaitu di bagian atasnya yaitu sebagai kojin jigyo, kemudian kyuyo atau sebagai gaji, dan yang ketiga saya ada dividen ya, uang dividen yaitu uang dari saham. Nah, saya total ketiga-tiganya tersebut ternyata nggak bisa, itu hanya bisa dilihat yang paling atas. Nah, kalau teman-teman terdaftar sebagai AO Shinkoku atau pakai kertas biru, nah teman-teman itu mesti ada cap di kesangsho-nya dari kantor pajak. Kalau tidak ada capnya, misalkan teman-teman daftar online, nah kalian bisa attach di bagian paling bawah. Di situ ada tombol buat attach, jadi bisa ada bukti kalau terdaftar lewat online. Nah, di lembar berikutnya ada kolom untuk menuliskan uriage kita atau keuntungan kita tiap bulan. Tapi karena saya nggak tulis di sini, saya juga agak khawatir apa bisa dapat apa enggak. Ternyata nggak ditulis pun nggak apa-apa ya. Jadi ini terserah teman-teman semua mau nulis atau enggak, ya nggak apa-apa juga. Jadi meskipun saya tidak tulis di kolom tersebut, tapi kertasnya tetap saya lampirkan. Nah teman-teman, jadi itu caranya untuk mengisi yang namanya Jisukuka Kyufuking. Nah jadi setelah teman-teman isi Jisukuka Kyufuking itu, uangnya akan ditransfer 2 minggu kemudian. Kalau misalnya teman-teman ada yang salah, nanti akan ada email pemberitahuan kalau teman-teman ada salah isi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa perbaikin. Nah kalau teman-teman benar, mereka akan transfer 2 minggu kemudian. Paling cepat ada yang bisa ditransfer seminggu. Nah kalau sudah ditransfer, nanti teman-teman akan terima kartu pos. Tapi kartu pos itu lama ya, jadi setelah ditransfer beberapa hari kemudian baru terima kartu pos pemberitahuan kalau uangnya sudah ditransfer. Semoga teman-teman berhasil dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.